Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Sulaiman alaihi salam adalah seorang nabi dan rasul yang diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya yaitu beliau dapat mengerti bahasa binatang. Nabi Sulaiman merupakan anak dari Nabi Daud alaihi salam. Dalam Al-Quran namanya disebutkan sebanyak 27 kali. Nabi Sulaiman diangkat menjadi raja di kerajaan Bani Israel setelah ayahnya, Nabi Daud, wafat. Tak hanya menjadi raja Bani Israel, Allah Ta'ala memberikannya kemampuan untuk menjadi raja untuk bangsa jin dan binatang. Oleh karena itu, Nabi Sulaiman bisa mengerti berbagai macam bahasa binatang, termasuk semut. Dalam sebuah ayat di dalam Al-Quran dikisahkan, bahwa pada saat itu Nabi Sulaiman dan bala tentaranya sedang melintasi sebuah jalan yang di jalan itu terdapat segerombolan semut. Dalam ayat tersebut, Allah Ta'ala menyebutkan bahwa semut-semut tersebut dapat berbicara satu sama lain. Hingga apabila mereka sampai di lembah semut berkatalah seekor semut, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya," sedangkan mereka tidak menyadari. Quran Surat An-Naml, ayat 18. Sebagai umat Islam, kita percaya bahwa apa yang tertera di dalam Al-Quran tidak ada yang sia-sia. Namun, bagi orang-orang yang tidak mempercayai Al-Quran, pastilah ayat tersebut hanya dianggap sebagai bualan belaka. Meski demikian, fakta dari kebenaran Al-Quran kembali terungkap melalui sebuah penelitian ilmiah. Science Magazine yang terbit pada tanggal 6 Februari tahun 2009, menuliskan sebuah hasil penelitian ilmiah terbaru, yang menyatakan bahwa semut dapat berbicara. Dalam penemuan tersebut mengungkapkan, bahwa kemajuan teknologi audio yang canggih telah memungkinkan para ilmuwan untuk meneliti dan menemukan kesimpulan, bahwa semut-semut secara rutin berbicara antara satu dengan yang lainnya. Semut sebagian besar memiliki semacam papan alami dan plektrum yang terdapat dalam perut mereka, yang dapat mengeluarkan suara sebagai media untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Menggunakan mikrofon dan speaker mini yang canggih yang dapat dimasukkan ke dalam sarang semut, peneliti menemukan bahwa ratus semut dapat mengeluarkan instruksi kepada para pekerja mereka. Para peneliti heran, ketika mereka berhasil meneliti rekaman pertama dari semut ratu, ternyata sang ratu semut itu memang berbicara, juga menemukan bahwa serangga lain dapat meniru hal yang persis sama. Kupu-kupu rebel adalah salah satu dari sekitar 10.000 makhluk yang memiliki hubungan parasit dengan menggunakan sinyal kimia. Larva kupu-kupu dibawa oleh semut ke sarang, di mana mereka diberi makan oleh pekerja. Ketika koloni terganggu, semut akan menyelamatkan larva. Bahkan jika mereka kekurangan makanan, semut akan mengorbankan diri mereka sendiri sebagai makanan pengganti. Hasil penelitian beberapa dekade yang lalu telah menunjukkan bahwa semut mampu membuat panggilan menggunakan alarm berbunyi. Tetapi baru-baru ini hasil riset menunjukkan bahwa kosakata mereka mungkin jauh lebih besar dan mereka juga dapat berbicara satu sama lain. Para peneliti melakukan penelitian dengan cara memasukkan speaker mini yang berisi rekaman suara ratu semut ke dalam sarang semut, kemudian memutarnya. Hal ini ternyata mampu menarik para semut dan membuat mereka bersiaga. Ketika kami memutar suara ratu semut, yang mereka lakukan kemudian adalah bersiap siaga. Mereka akan bergerak berdiri, sambil mengulurkan antena mereka ke depan dan rahang atau capit mereka akan terbuka selama berjam-jam. Siapa saja makhluk asing yang berada di dekat mereka, mereka akan serang, katanya. Dia menggambarkan bagaimana semut akan melakukan gerakan menekan antena mereka ke arah speaker seperti mereka menyambut yang lain dalam sarang semut. Kita pasti pernah lihat semut bersalaman ketika mereka bertemu. Seperti itulah mereka melakukannya. Lanjutnya, Profesor Thomas masih belum mengetahui dengan pasti tentang berapa jumlah semut yang mengandalkan suara untuk bahasa mereka. Namun ia menduga penelitian lebih lanjut akan mengungkapkan kosakata yang lebih luas daripada yang terlihat sebelumnya. Sedangkan menurut buku Encyclopedia of Entomology, karangan John L. Capinera halaman 92,
dikatakan setidaknya ada 4 jenis senyawa kimia yang dikeluarkan semut dalam berkomunikasi, dengan mengambil contoh semut African weaver. Heksanal, zat ini menarik perhatian dan membangunkan ketertarikan mereka. Heksanol, semut-semut menjadi siaga dan berlarian ke segala arah dalam rangka mencari sumber masalah. Anderkinen, saat dipancarkan, ini menarik semut ke sumber bahaya dan membuat mereka menggigit semua objek asing pada daerah semut. Butiloktenal meningkatkan agresi dan kesiapan mereka untuk mengorbankan diri. Dalam surat An-Naml ayat 18, kira-kira seperti inilah percakapan para semut tersebut. 1. Hai para semut, dalam tahap ini, heksanal dikeluarkan, memasuki fase alerting di mana semut tersebut meminta perhatian semut yang lain. 2. Kembalilah ke sarangmu. Dalam tahap ini, heksanal lebih intens dikeluarkan, menyebabkan apa yang dikatakan oleh John L. Capinera di atas, semut-semut berlari dengan cepat dan acak, serta mengubah arah. 3. Agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya. Dalam tahap ini, heksanol dikeluarkan, mengakibatkan fase attraction dan stopping dimulai, di mana perhatian para semut diarahkan kepada source atau sumber bahaya, dalam hal ini adalah Nabi Sulaiman dan tentaranya. 4. Sedangkan mereka tidak menyadari. Dalam hal ini, semut-semut itu diperintahkan holding, bukan beating. Anderkinen dan Butiloktenal dalam kadar tertentu bersama-sama menentukan jenis pertahanan apa yang harus mereka buat untuk mempertahankan diri dan sarang mereka. Dalam hal ini yang diperintahkan adalah hold atau tunggu. Jangan serang, karena mereka tidak menyadari. Mereka tidak sengaja akan menginjak kita dan menyerang kita. Inilah salah satu dari banyaknya keajaiban Al-Quran yang telah dibuktikan oleh penelitian ilmiah. Semoga dengan demikian kita semua bisa menjadi lebih yakin akan kebenaran Al-Quran. Sekian video kali ini, mohon maaf jika terjadi kesalahan informasi. Terima kasih telah mendukung channel ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, berikan komentar dan subscribe. Wassalam.